ini. Mari kita masuk dalam hadiratnya, karena Dia adalah Bapa kita yang sungguh.
Haleluya. Amin. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke. Kita percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan. Sungguh besar. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Karena hanya dekat kasih Bapa, jiwa kami rasa tentram. Hanya dekat kasih
Sampai
bersyukur sampai saat ini kami masih bisa bernapas dalam Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu karena Engkau Tuhan yang selalu memerhatikan kami Tuhan, yang selalu memelihara hidup kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara Tuhan oleh hamba-Mu Pamika yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas dia. Apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, sampaikan Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar dan juga kami siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan, dan kita telah menikmati bagaimana sampai pada detik ini Tuhan memelihara dan menolong kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sulit. Kita tahu bersama bahwa kita masih ada dalam situasi pandemi global karena virus COVID-19. Tetapi adalah anugerah Tuhan kalau sampai pada saat ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami berdiri di hadapan-Mu siap menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kami percaya janji-Mu yang berkata bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun kami tidak ada dalam sebuah pertemuan yang nyata, tapi pertemuan lewat virtual, kami percaya Tuhan juga tidak dibatasi dengan teknologi. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, pengurapan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami sehingga kami beroleh pewahyuan baru lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada di minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2021. Saudara bisa bayangkan waktu yang berjalan dengan begitu cepat. Dan kita percaya waktu-waktu ini kita sedang menanti-nantikan sesuatu yang cepat sekali terjadi, karena memang percepatan demi percepatan sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saudara percaya, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saya diberikan tema yaitu mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Nats yang diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saya baca sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara terkasih, mengenal Allah dengan benar menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki dalam kehidupan pada masa-masa sekarang ini. Well, kita tahu bahwa kehidupan semakin sulit. Sekalipun saudara berdoa, berpuasa, minta COVID-19 segera berakhir di dunia ini, di Indonesia ini, tapi saya mau berkata, selesai COVID akan datang virus-virus yang lain. Selesai virus lain akan ada wabah-wabah yang lain. Dan begitu banyak hal-hal yang akan terjadi, yang pada intinya semua akan mempersulit kehidupan kita. Loh, Pak Pendeta kok ngomong begitu? Mari saya kasih tahu. Firman Tuhan sedang digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7, kalau saudara baca di rumah nanti, di sana diawali dengan satu kalimat yang sebenarnya kita nggak mau itu terjadi.
ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, sepertinya kita nggak mau ini terjadi. Tapi kalau kita mengharapkan kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, segala sesuatu berjalan tepat persis seperti yang kita inginkan, yang itu mendatangkan kebaikan, kenyamanan bagi kita, rasa-rasanya firman Tuhan jadi gak up to date karena gak digenapi. Oleh karena itu, bersyukurlah Anda apabila dunia seperti menggiring kita dalam satu dimensi kehidupan yang makin hari makin sulit. Karena itu artinya firman Tuhan menggenapi apa yang tertulis di dalamnya. Dan ini harus terjadi, saudara. So what? Apa yang harus kita lakukan dengan begini? Maka tidak ada jalan lain bagi saudara dan saya menyikapi segala keadaan ini kecuali kembali ke kalimat sakti kita tadi, mengenal Allah dengan benar. Saudara, saya tidak akan kupas begitu mendalam tentang kisah Ayub, sekalipun ayat nats pembacaan firman kita ambil dari Ayub, tapi skimming saja. Saudara mengerti dengan baik kisah Ayub, di mana ada satu anak Tuhan yang di mata Tuhan begitu luar biasa, maka Tuhan berikan izin, Tuhan berikan surat izin kepada iblis untuk menggocok Ayub, menghancurkan apapun yang ada di dalam dirinya, tetapi tidak nyawanya. Ayub hancur lebur, tetapi justru dalam keadaan yang luar biasa, orang bilang dying, sekarat seperti itu, Ayub tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ini kan kalimat ini diucapkan Ayub di bagian ending dari kisah ini. Di pasal yang terakhir dari kitab Ayub dikatakan, dulu aku cuma mendengar, tetapi sekarang aku melihat. Artinya Ayub mengalami realita Tuhan di dalam kehidupannya setelah dia melewati proses, setelah dia melewati padang gurun, setelah dia melewati dapur kesengsaraan. Pada akhirnya dia berkata, dulu aku cuma mendengar, tapi sekarang aku melihat, sekarang aku mengalami, sekarang aku mengerti. Saudara, seringkali kita hanya sekedar tahu banyak tentang Tuhan, kita hanya sekedar mengerti tentang Tuhan. Nah ini kawan, banyak orang Kristen tidak mengalami realita Tuhan, tetapi hanya memperkaya dirinya dengan pengetahuan tentang Tuhan, memperkaya dirinya dengan kebenaran, tetapi tidak menghidupi, tidak mengalami realita tentang Tuhan. Nah ini yang jadi masalah. Sebab ketika kejadiannya seperti ini, akhirnya orang Kristen ini hanya dibekali dengan pengetahuan tentang Tuhan. Dia tahu teorinya, dia ngerti segala sesuatu tentang Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal. Nah ini analogi yang sering saya pakai, bicara analogi relationship, yang seringkali kalau saya khotbah, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya. Kalau seorang pria naksir seorang gadis, pria itu akan berusaha mengerti, berusaha mengetahui, berusaha mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang siapa gadis yang ditaksirnya. Dia akan cari tahu ini anak siapa, keluarga apa, marganya apa, hobinya apa, warna favorit, makanan kesukaan, olahraga favoritnya apa. Dia akan cari tahu. Betul apa betul? Ya kan? Dia berusaha cari tahu. Setelah mendapatkan informasi tentangnya, pertanyaannya, apakah pria ini mengenal gadis itu dengan sungguh? No, belum. Dia hanya memperkaya dirinya dengan informasi saja. Nah maafkan saya harus jujur, banyak orang Kristen terjebak dalam kehidupan yang kayak begini. Dia suka tentang firman Tuhan, jadi penggemar firman.
hobinya dengar khotbah, hobi menyelidiki Alkitab. Jadi pengetahuannya banyak banget tentang Tuhan, tentang teologi, tentang macam-macam. Tetapi itu hanya sebatas informasi yang mandek di kepala saja. Pertanyaannya, apakah dia mengalami? Belum. Seperti seorang pria yang sedang mengidolakan seorang gadis dan mengumpulkan segala informasi tentang gadis yang dikaguminya itu. Harus ditambah dengan usaha untuk mengenal. Ini saya baru pendahuluan. Bahkan setelah mengenal, lanjut dalam hubungan yang lebih dalam. Kalau sudah ditembak, mau gak jadi pacarku? Mau. Mereka jalan bersama, makan bareng, jalan-jalan, main bola, mancing, naik motor puter-puter kota. Pertanyaannya, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 14 tahun pacaran, apakah sudah mengenal dengan sungguh-sungguh? Ya mungkin pengenalannya jauh sedikit lebih dalam, tetapi belum mengenal. Masih banyak rahasia-rahasia yang belum diketahui dan dimengerti satu dengan yang lain. Lanjut, seiring perjalanan waktu, kedua pasangan ini akan masuk dalam jenjang yang lebih dalam, yaitu pernikahan. Waktu masuk pernikahan, pertanyaan ini muncul lagi. Sepasang suami istri apakah sudah saling mengenal? Bapak Ibu yang mendengar di rumah, boleh saya bertanya, pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun, mungkin level pengenalannya jauh lebih dalam, tapi dengan baik-baik. Someday, somehow, satu ketika, istrimu atau suamimu kadang-kadang bisa menjadi orang asing yang kau gak kenal. Itu artinya engkau belum sungguh-sungguh mengenalinya. Karena seseorang pernah berkata, suami istri, walaupun sampai salah satunya udah sekarat mau mati di rumah sakit, tetap jadi 2 pribadi yang berbeda. Proses pengenalan itu akan terus berlanjut, bahkan akan ada satu titik kulminasi pengenalan. Kapan itu? Waktu salah satu dari pasangannya meninggal dunia. Nah ini saya cerita dulu Bapak Ibu. Waktu seorang suami dan istri, ketika karena begitu cintanya satu dengan yang lain, mungkin sudah melalui 50 tahun pernikahan, lalu sang suami meninggalkan istrinya, pulang terlebih dahulu ke rumah bapak. Si istri akan melanjutkan hidupnya tanpa suami dengan menyandang status sebagai janda. Maka dia akan merasa begitu kehilangan. Dan dia akan menyimpan begitu banyak memori tentang suaminya. Bahkan ada banyak kesukaan suaminya, ada banyak kebiasaan suaminya yang selama ini dia gak suka. Setelah suaminya meninggal, pada waktu momen dia merindukan suaminya, si istri ini akan coba-coba melakukan. Ngerti maksud saya? Saya kasih contoh. Misalnya si suami hobi nonton bola, lalu si suami ini sudah meninggal. Istrinya ketika dia rindu akan keberadaan suaminya, satu kali dia akan nonton bola sambil dia ngomong sendiri, "Pi, aku temenin nonton bola." Kebiasaan suaminya akan dilakukannya. Untuk apa? Karena dia sedang merindukan pribadi. Si suami suka makan bakso, maka satu kali si istri akan coba makan makanan favorit. Artinya, pada momen si istri mencoba menduplikasi kehidupan suaminya, disinilah titik kulminasi, disinilah titik puncak pengenalan. Jadi begini saudara-saudara, dalam proses mengenal Allah yang benar, saya cuma mau sampaikan 3 hal yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, sehingga kita boleh disebut mengalami proses pengenalan Tuhan yang benar. Secara simpel saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengenal Allah dengan benar,
3 proses yang harus dilalui, yaitu yang pertama, Anda harus menerima. Ya, Yohanes pertama ayat 12, yuk kita baca. Ini yang pertama harus menerima, ya. Yohanes pertama ayat 12, firman Tuhan bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Garis bawahi kata, tetapi semua orang yang menerimanya. Saudara, untuk bisa mengenal seseorang dengan baik, Anda harus ada dalam sebuah proses menerima. Tadi saya kasih contoh seorang pemuda-pemudi yang mulai awal lirik-lirikan, naksir, pacaran, jatuh cinta, lalu menikah. Tapi sebelum proses itu berlanjut, harus ada proses penerimaan. Yang jadi masalah begini, waktu seseorang suami dan istri mengikat janji, kan begini, aku menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, kan begitu, diterima. Padahal waktu lajang, mudahnya luar biasa, naksir ya, ngapel dan lain sebagainya, usaha martabak, sate kambing, sate biawak, macam-macam. Tetapi setelah menerima sebagai suami istri, realitanya biasanya suami-suami setelah menikahi istrinya, tadinya dikagumi, sekarang dianggurin. Loh, saya bicara fakta, sekarang dicuekin. Pertanyaannya, benar nggak sebenarnya kamu terima dia sebagai istri? Lo menerima lo. Menerima itu artinya membuka diri, menerima baik atau buruknya. Nah, ini kan problem. Dulu waktu belum dinikahi, dia lihat begitu cantik, begitu mulus, begitu Tetapi setelah dinikahi, tahu buruk-buruknya, kebiasaan buruknya, sekarang dicuekin. Nah, ini kan problem. Sorry loh bapak-bapak, saya sindir. Tapi ini realita. Yang dulu begitu ingin mendekat, tapi setelah dinikahi, ogah banget mendekat, bau petih. Nah, saudara-saudara, ini realita. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sungguh-sungguh menerima Tuhan dengan sebenar-benarnya? Sebab Ayub sendiri berkata, ketika istrinya marah, dia berkata, apakah kamu cuma mau menerima yang baik-baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk kamu gak mau terima? Ini kan problem kita, saudara-saudara. Waktu kita terima Yesus, Tuhan, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, bertahta dalam hatiku. Mungkin kita sukacita dengan roh yang menyala-nyala waktu pertama kali melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, dalam perjalanan hidupmu, dalam proses pengenalanmu kepada Tuhan, sejak engkau menerima Yesus, ketika Tuhan izinkan yang buruk-buruk, ketika Tuhan izinkan musibah, ketika Tuhan izinkan kemalangan dan malapetaka menimpa hidup, pertanyaannya, apakah engkau tetap berdiri dan berkata seperti Ayub? Apakah kita akan menerima yang baik saja? Apakah kita siap dan mau menerima yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi? Sebab kita menerima loh. Waktu kita menerima seseorang, menerima suami, menerima istri kita, menerima anak-anak kita, artinya baik buruknya mereka, hebat busuknya mereka, kita mau terima. Betul ya saudara ya? Saudara yang punya anak-anak, waktu anak-anak saudara berprestasi dan membanggakan nama saudara, apakah saudara mau menerimanya? Oh jelas, pasti anak saya ini kenalkan. Tetapi ketika anak-anak kita melakukan sesuatu hal yang buruk, bahkan ambil comberan dan dicoret-coret ke muka kita, masihkah kita bisa dengan bangga mengakui, ya, dia anak saya? Saudara, ini realita yang harus kita hadapi. Termasuk
Waktu saudara keberkatan dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, dikasih naik pangkat, dikasih kedudukan, diakui dengan jabatan pelayanan, dikasih rezeki kantau yang gede. Atau ketika saudara mendapat malapetaka, dipangkas karyawan, dikurangi gajinya, bahkan kena PHK karena pandemi COVID. Apakah saudara masih bisa menerima Tuhan dengan realita yang ada? Jadi kalau saudara mau mengenal Tuhan, saudara harus benar-benar menerima. Pak, gak sanggup Pak menerima realitanya. Kenyataan ini begitu pahit. Yohanes 1 ayat 12 tadi berkata, tetapi kepada barang siapa yang menerimanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini janji Tuhan sekarang. Realita-realita yang pahit dan memilukan, kenyataan-kenyataan yang membuat air mata saudara mengalir dengan deras, diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Untuk mendidik kita hidup dalam kebenaran. Itu benar. Saudara bisa baca Ulangan pasal 8. Di sana dari ayat 1 dijelaskan bagaimana Tuhan menyatakan semua apa yang Tuhan lakukan buat umat Israel hanya semata-mata supaya karakter mereka diperbaiki. Isunya karakter. Isunya karakter. Jadi sekali lagi kalau Anda mau mengenal Tuhan dengan benar, cek and recheck lagi di dalam hati. Apakah sampai detik ini engkau masih menerima Tuhan? Menerima Tuhan seperti Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk, yang malapetaka, yang musibah, yang gak enak, kita gak mau menerima. Sebagaimana engkau menerima orang-orang dalam hidup, baik buruknya dia suamimu, baik buruknya dia istri, baik buruknya mereka anak-anakmu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar, yaitu supaya kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, di sana dikatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara kalau mau mengenal seseorang, saudara harus tinggal bersama-sama dengan dia. Betul ya? Tadi kan seorang pria lajang naksir wanita lajang, naksir lalu pacaran. Tapi kan pacaran belum tinggal bersama. Ya, gak boleh loh yang ikutin drama-drama Korea, dosa. Tetapi ketika mereka sudah mengikat janji dalam pernikahan kudus, maka mereka tinggal bersama. Loh kan baru ketahuan hobinya makan pete jengkol. Nah, ya kan baru tahu. Setelah tinggal bersama, mengalami suka duka bersama, maka akan baru mengenal. Waduh, kalau ketemu dulu baunya wangi parfum, sekarang keringatnya apek. Ya kan? Loh, saudara harus tinggal bersama supaya tahu kebiasaannya, supaya saudara tahu dengkurannya kayak gimana, supaya tahu waktu marah ngambeknya kayak apa. Proses itu berjalan terus. Tapi ingat ya, sampai menjelang maut yang memisahkan suami dan istri, tetap dua pribadi yang berbeda. Belum mengenal satu dengan yang lain, belum sampai titik kulminasi, belum. Jadi ada proses yang cukup panjang, bahkan sangat panjang untuk bisa mengenal. Waktunya unlimited, gak terbatas untuk mengenal. Selama seorang suami dan istri, anak dan orang tua hidup bersama, proses pengenalan satu dengan yang lain itu tetap berlanjut. Lewat suka duka, lewat salah ngomong, salah sikap, dan lain-lain. Jadi kalau yang pertama harus menerima dulu, yang kedua harus hidup bersama. Pertanyaannya, apakah saudara hidup di dalam kasih Tuhan? Apakah saudara hidup di dalam Tuhan? Atau saudara hidup
tanpa mengenal Tuhan. Ini masalahnya. Tadi Yohanes bilang, tinggallah di dalam kasih-Mu. Jadi saudara harus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan dicuekin Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Yosua 1 ayat 8-9 kan katakan, libatkan Tuhan. Kalau mau pergi ke sini, libatkan Tuhan. Kalau mau pergi ke sana, bisnis ini, bisnis itu, ketemu orang ini, ketemu orang itu, libatkan Tuhan di dalam segala tingkah laku. Hidup bersama Tuhan, melangkah dan berjalan bersama Tuhan, maka kau akan semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, seperti tadi analogi yang saya sampaikan di depan. Titik kulminasi, titik puncak pengenalan seseorang itu terjadi ketika seseorang berusaha menduplikasi orang itu. Kok bisa? Tadi saya kasih tahu. Waktu seorang istri ditinggal suaminya, begitu rindunya dia suaminya, maka istri coba duplikasi kebiasaan suaminya. Baru dia merasa, oh ternyata bola itu luar biasa ya, enak nontonnya. Ternyata bakso itu enak. Ketika seorang anak dalam fungsinya sebagai anak, dia tidak akan pernah tahu bagaimana susahnya mencari uang. Anak saya yang pertama kalau makan suka sisa, buang-buang nasi. Pokoknya dia makan apa saja selalu sisa. Saya selalu beritahu dia, tegur dengan keras, gak boleh buang-buang nasi, gak boleh buang-buang makanan. Apa yang dibeli harus dihabiskan, apa yang diminta harus dimakan. Hargai berkat Tuhan. Kenapa? Karena dia belum pernah tahu betapa susahnya cari uang. Seorang anak tidak akan pernah tahu siapa orang tuanya. Seorang anak tidak akan bisa mengempati orang tuanya sebelum dia akhirnya menduplikasi peran orang tuanya pada waktu dia menjadi orang tua yang mencukupi kebutuhan anak-anak. Menduplikasi. Makanya Tuhan bilang apa dalam 1 Yohanes 2 ayat 6? Barang siapa hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya dituntut untuk menduplikasi Kristus selama Kristus hidup. Maka dalam usaha kita menduplikasi Kristus, disitulah penderitaan kita dalam usaha untuk melakukan yang Kristus lakukan. Disitulah titik kulminasi pengenalan kita akan Kristus. Dan ini dirasakan oleh murid-murid Yesus. Saudara tahu, murid-murid Yesus pada waktu dipanggil Yesus menjadi muridnya, murid-murid memasuki sebuah proses, yaitu menerima Yesus sebagai Rabi, sebagai Guru, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat mereka. Yes. Tapi apakah mereka sekonyong-konyong mengenal? Tidak. Kalau saudara baca Alkitab, murid-murid mengalami kegagalan demi kegagalan untuk mengenal siapakah Yesus. Apakah murid-murid hidup bersama Yesus? Yes. Murid-murid hidup makan, jalan-jalan, naik perahu, mengalami badai, menghadapi maut, diusir orang, dilempari batu. Murid-murid mengalami begitu banyak pengalaman bersama Yesus. Tapi pertanyaan saya, apakah murid-murid sudah mengenal Yesus? No. Karena pada waktu Yesus disalib, bahkan Yesus mati, murid-murid kocar-kacir. Artinya apa? Mereka belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kapan murid-murid mengenal Yesus? Saya berani jamin murid-murid mengenal Yesus pada momen mereka menghadapi maut masing-masing. Kalau saudara baca sejarah bapak-bapak gereja di sana, dijelaskan bagaimana murid-murid mengalami kematian. Ada yang digantung, ada yang dihukum pancung, ada yang digoreng, ada yang ditarik kuda kaki tangannya, ada yang disalib terbalik. Salah satunya Rasul Petrus yang disalib terbalik. Saya yakin pada waktu dia menduplikasi Kristus dengan cara mati salib yang terbalik, dia merasa gak layak disalib, maka dia minta disalib terbalik. Pada momen itulah dia mengalami realita pengenalan yang benar akan Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara mau menduplikasi Kristus dalam cara hidupnya,
Karena memang saudara dan saya diwajibkan untuk itu. Pada momen kita sedang berusaha untuk melakukan yang Kristus lakukan, pada momen itulah saudara mengalami titik kulminasi pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita nggak akan mengenal Tuhan dengan baik kalau kita sekedar cuma mau tahu tanpa mau mengalami apa yang Kristus alami. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya berikan chance buat setiap saudara. Maukah saudara mengenal Kristus bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan kelakuan, dengan cara hidup, dengan pilihan-pilihan, dengan keputusan-keputusan, dengan tindakan-tindakan dalam situasi terjepit. Ada istilah yang saya suka, WWJD, What would Jesus do? Pernahkah saudara bayangkan apabila saudara menjadi Yesus pada momen saudara terjepit dan harus mengambil keputusan yang krusial? Keputusan apa yang saudara ambil? Ketika saudara mengambil keputusan tepat persis menduplikasi cara Yesus ambil keputusan, disitulah titik puncak pengenalan saudara akan Tuhan. Tapi sakit, Pak. Ada daging yang harus dikorbankan ketika kita menuruti keinginan roh. Tetapi bukankah keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh? Jadi pada kesimpulannya, mari kita beranjak dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari kehidupan kita yang biasa-biasa kepada satu dimensi kehidupan yang baru. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Milikilah kerinduan yang mendasar untuk mengenal Tuhan. Melalui 3 proses, saudara menerima apapun realita yang Tuhan izinkan terjadi, sebab semuanya diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara berjalan setiap hari bersama Tuhan, libatkan Tuhan, jangan cuekin Tuhan, senantiasa tanya kepada Tuhan dalam keputusan-keputusan krusial hidup, dan berusahalah menduplikasi Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Maka kau akan mengalami realita Tuhan dalam hidupmu. Di tengah-tengah kesulitan karena COVID ini, tidak ada cara lain kecuali kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebab ini perintah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sebab barang siapa hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah pengenalan Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau telah berbicara secara spesifik kepada kami masing-masing. Ajar kami menerima segala apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Apakah perkara yang baik, hal yang baik, maupun hal yang buruk yang kami sebut malapetaka dan musibah. Ajar kami mempercayai dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Ajar kami hidup setiap hari dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan ajar kami untuk senantiasa berusaha menduplikasi Tuhan. Cara Tuhan marah, cara Tuhan ambil keputusan, cara Tuhan berurusan dengan orang-orang, cara Tuhan mengelola keuangan, cara Tuhan melayani, cara Tuhan memperlakukan orang-orang. Tolong kami Roh Kudus. Engkau berkata bahwa kepada setiap orang yang menerima Tuhan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami minta kuasa itu. Dan Engkau berjanji, kalau Roh Kudus turun ke atas kami, kami akan menerima kuasa itu. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini kami minta Engkau Roh Kudus senantiasa penuhi kami, senantiasa urapi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, seisi rumah kami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mau siapkan untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan Yesus. Biarlah firman menjadi rema dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Dan sebenarnya kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kau memberkati kami, memberikan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan lihat pengumuman. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji Engkau, kami juga sudah selesai menyembah Engkau, bahkan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, dan juga hadirat-Mu yang sudah kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami ke Esther Tuhan Yesus. Berikan kepada Esther kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Biar dia di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, dia tetap kuat, dia tetap sehat di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarganya, untuk Pak Handri. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan untuk Pak Handri. Dan juga berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Pak Handri juga tetap sehat dan kuat di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk ketiga anaknya Tuhan, Esra, Angsa dan Elis. Mereka ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati semua staf pastoral yang ada Tuhan. Berikan kami juga kesehatan, kekuatan. Dan juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dan juga pengerja. Kami juga diberikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk pembangunan Gereja di Bogor Sambil Baru Tuhan. Kami sedang berdalam tangan-Mu Tuhan. Kau akan memberkati pembangunan ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga dana yang kami butuhkan Tuhan, Kau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana caranya Tuhan, tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk memberkati pembangunan ini Tuhan Yesus. Pembangunan Gereja di Bogor Sambil Baru Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak, kalau Kau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membuka tingkap-tingkap langit. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan, dan juga pembangunan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan semua surat-surat yang kami berikan juga Tuhan, Kau juga
semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kau sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sanggup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir dari ibadah Tuhan Yesus, kami mau pisah satu sama lain Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.